bersama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya nontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Selamat pagi, shalom bagi Bapak Ibu, baik yang ada di onsite ataupun online. Tuhan melawat kita di tempat kita berada masing-masing. Hati yang haus, hati yang lapar, yang Tuhan taruh dalam hati kita. Setiap kali kita berkumpul, kita bersepakat, kita tahu Tuhan ada di tengah-tengah kita. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat, ya Raja kita yang hebat. Haleluya. Mari hormati Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Buka kedua tangan kita dan kita sembah Tuhan. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Kami datang menyembah-Mu Bapa dalam roh dan kebenaran. Oh, ini hati kami kepadamu Tuhan. Ini syukur kami padamu Tuhan. Oh, beri kami keluarga yang baik, beri kami pekerjaan yang baik, oh, berikan kami pelayanan yang baik. Kami didekatkan dengan orang-orang yang baik di sekitar kami. Kami bersyukur Tuhan, untuk selama-lamanya kasih setiamu atas kami Tuhan. Anugerah-Mu limpah, oh rana-rana karana masandara-namu. Haleluya, biarlah semua yang bernapas memuji nama-Mu Tuhan. Besar perbuatan-Mu, ajaib apa yang Kau perbuat, jiwa kami menyadarinya. Terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, biarlah nama Tuhan dipuji-puji. Langit menceritakan kebesaran-Mu, cakrawala memberitakan perbuatan-Mu yang besar Tuhan. Yesus, kami bersyukur. Terima kasih ya Bapa. Ada di tengah-tengah kami, Kau melawat kami, karena Kau sangat rindu dan Kau sangat mengasihi kami. Ini doa kami kepada Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Oh Yesus, Yesus kekasih jiwa kami.
doa kita pagi ini. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama dari hati kita yang paling dalam katakan, banyaklah kau perbuat di dalam hidupku. Yes Lord, rancangan indahmu terjadi di hidupku dan hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Mari katakan bersama, dalam hidupku ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, sebab Engkau Allah beserta dengan kami. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur kami. Kebajikan, kemurahan itu yang mengejar kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan goyah, bab ku tahu tak
Oh, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Mari angkat tangan, deklarasikan. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Oh, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Oh, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Semua kami yang di sini bersyukur, bersyukur Bapa. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur. Semua kami bersyukur, ku bersyukur. Alasan bagi kami untuk tidak bersyukur, karena terlalu banyak yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Bapa, terima kasih. Waktu kami sakit, kami disembuhkan. Waktu kami kekurangan, kami dicukupkan. Waktu kami kehilangan arah, Tuhan tuntun kami. Waktu kami kehilangan damai, Tuhan berikan sejahtera bagi kami. Yesus, Engkaulah yang kami andalkan. Engkau satu-satunya penolong kami yang setia. Dalam nama Takarala Basyandara Nara Namaku. Mari terus belajar bersyukur pada Tuhan. Dia baik, sungguh baik dan sangat baik. Yes, Lord. Kau ada di sini, Tuhan. Kau melawat juga kami yang sedang menantikan lawatan-Mu di rumah-rumah.
Engkau hadir dengan keberadaanmu, dengan cintamu Tuhan. Mighty God, kami hormati kehadiranmu. Haleluya, haleluya, for the Lord God Almighty reigns. Singing hallelujah, 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 for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. For the Lord God Almighty reigns. Jesus. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Oh, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, you are holy. Woo! Worthy is the Lamb, you are holy. Are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy. Are you, Lord God? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, you are holy, holy are you, Lord God Almighty. Muliakan Tuhan di tengah-tengah kita, kekudusannya. You are holy, holy are you, Lord God Almighty.
bangkit berdiri bersama-sama. Tepuk tangan buat Tuhan yang ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Mari kita satukan hati kita untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Oralabaya ralabaya ralaba. Oralabaya rabaya ralabaya rabaya raba. Oralabaya rabaya rabaya raba. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Sehingga Tuhan kami bisa berdiri kembali di tempat ini Tuhan. Karena pada penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, pagi hari ini Bapa, kami mau menyerahkan bangsa Singapura ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Biarlah Bapa bangsa ini Tuhan, terus Engkau pakai ya Tuhan. Untuk terus Tuhan ada kemuliaan-Mu di bangsa ini ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan dari tempat ini Tuhan. Ketika Tuhan 1-2 orang Tuhan, 3 Tuhan, kami bersepakat sehati Tuhan untuk mendoakan bangsa ini Tuhan. Engkau mendengar seruan doa kami Bapa. Bapa, kami berdoa buat pemerintahan Singapura ya Tuhan. Engkau Tuhan, Engkau berikan hikmah yang daripada-Mu Tuhan. Untuk pemerintah yang ada di Singapura ini Tuhan. Untuk mereka memimpin bangsa ini ya Tuhan. Sehingga Tuhan, sehingga Tuhan kami tetap boleh beribadah Tuhan. Kami tetap boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berikan hikmah yang daripada-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan bagi penduduk di Singapura ini ya Tuhan. Tuhan, diberkatilah penduduk bangsa ini ya Tuhan. Tuhan, hujan pertobatan juga terjadi di bangsa ini Tuhan. Tuhan, mereka yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan. Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang beracara dengan mereka ya Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu besar Tuhan di bangsa ini Tuhan. Berkatilah bangsa Singapura ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, kami juga pagi ini Tuhan membawa bangsa Indonesia ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Berkatilah bangsa kami Tuhan. Engkau berkati Tuhan pemerintahan di bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan, siapapun Tuhan, mereka Tuhan yang terlibat Tuhan untuk memimpin bangsa Indonesia ya Tuhan. Bangsa Indonesia kepunyaan-Mu Tuhan. Bangsa Indonesia biji mata Tuhan. Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan Tuhan ke 38 provinsi Tuhan yang ada di Indonesia Tuhan. Tuhan, kalau sekarang ini Tuhan, musim libur sekolah Tuhan. Tuhan, kami mohon Tuhan, kami memohon kepadamu Tuhan. Belas kasih-Mu Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan ada di bangsa kami Tuhan. Ketika mereka berlibur Tuhan, mereka aman dalam kendali-Mu ya Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan anak-anak Tuhan, mereka menikmati masa libur mereka dengan aman ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga Tuhan berkati Tuhan petani-petani yang ada di Indonesia Tuhan. Supaya mereka tidak gagal panen ya Tuhan. Biarlah bangsa kami Tuhan tidak mengalami kelaparan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa buat generasi muda-Mu yang ada di bangsa Indonesia Tuhan. Berkati para pemuda-pemudi ya Tuhan. Generasi penerus bangsa kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan melalui Tuhan generasi muda-Mu ini Tuhan. Mereka Engkau pakai untuk melayani di pelosok-pelosok sampai ke kota ya Tuhan. Engkau utus mereka Bapa, utus mereka Bapa. Engkau juga Tuhan, Engkau curahkan roh-Mu ya Tuhan atas mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Bangsa Indonesia milik-Mu Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami juga berdoa Tuhan
buat gembala sidang kami, Pastor Thomas ya Tuhan. Dimanapun saat ini beliau berada Tuhan, Engkau Tuhan, Engkau melindungi dia Tuhan. Engkau melindungi hamba-Mu ini Tuhan. Engkau pakai beliau lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Pakai beliau untuk memenangkan lebih banyak jiwa ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat seluruh staf pengembalaan yang ada di IFLC ya Tuhan. Berkati mereka satu persatu Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Berikan roh unity ya Tuhan. Biar mereka terus bergandeng tangan Tuhan. Setia melayani Engkau Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau juga berkati tim musik Tuhan yang selalu setia menemani kami Tuhan. Berkati urapi mereka Tuhan. Supaya Tuhan setiap pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan. Seperti dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati seluruh panitia yang terlibat Tuhan. Di IFLC ini ya Tuhan. Berikan kami kerendahan hati. Berikan kami roh unity ya Tuhan. Biar setiap kami Tuhan punya motivasi yang benar untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak, kalau sebentar Bapak, kami juga akan mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, Pastor Purba ya Tuhan. Tuhan, Engkau pakai beliau Tuhan. Tuhan, curahkan isi hati-Mu melalui beliau Tuhan. Apapun Tuhan kerinduan-Mu Tuhan, sampaikan melalui hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga berkati Pak Suki Tuhan yang akan menerjemahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kedua hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu Tuhan yang ada di onsite maupun yang di online Tuhan. Tuhan, biarkan mereka Tuhan. Tuhan, Engkau bukakan telinga mereka Tuhan untuk mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau ajar setiap kami untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Bukan hanya mendengar, tetapi kami juga mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi Bapak, kami mengundang hadirat-Mu Tuhan. Ada di tempat ini Tuhan. Tuhan, karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah roh. Di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Kami dimenangkan Tuhan. Ketika kami Tuhan pulang dari tempat ini Tuhan, kami tidak sia-sia Tuhan. Tapi kami membawa berkat dan kami juga mau menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala puji dan hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya, amin. Amin. Haleluya. Yang paling keren tepuk tangannya buat Tuhan. Untuk orang yang di kiri kanan katakan God is good all the time. All the time God is good. Amin. Ya, sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Setuju katakan ye ye ye. Hey hey. Karena imanku pada Yesus Tuhan tak ada tahu hati. Karena Yesus ada di sini. Come on, sing. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam katakan berlimpah. Adalah kekuatan kita, amin. Joy of the Lord is my strength. Come on, sing. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan akan tawan hati. Karena Yesus ada di sini, ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan
ada di sini. Terima kasih untuk sukacita. Terima kasih untuk kemenangan Tuhan. Come on, say. Melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Oh, oh. Lagi katakan sukacita, sukacita. Tercurah atas kita, tercurah atas kita. Terima kasih Tuhan. Yang terbaik, tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Haleluya. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Oh, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Come on, say it. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes. I want to see you. Oh, I want to see you. Oh, 1, 2. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. I lift up my hand. Holy, 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 holy. I want to see you. Oh, King, holy, 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 holy.
holy, 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 holy. I want to see you. Holy, 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 holy. I want to see you. Holy, 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 holy. I want to see you. Kalau mau beri tepuk tangan, jangan tanggung-tanggung buat Tuhan. Dia hebat, Dia kudus, Dia mulia. Hanya bagi Tuhan segala pujian. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum kita dengarkan pesan pemberitaan firman Tuhan, kita akan bawa persembahan kita yang pertama buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapak, kami bersyukur berkat yang Tuhan beri bagi kami. Kami tahu sumbernya dari Tuhan. Tuhan beri kami kekuatan untuk bekerja, melayani pekerjaan Tuhan. Dan kami mendapatkan berkat. Kami mau tabur di gereja ini melalui persembahan yang Tuhan beri bagi kami. Kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Yes, Lord. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Buat semua janji-janji Tuhan, kita berikan tepuk tangan. Amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Dia Bapa kita, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib Tuhan.
Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanku. Hanya Kau segalanya bagiku, ku percaya. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanku. Ku berserah, ku berserah di dalam kekuatanku. Ku berserah. Sekali lagi katakan, ku berserah, ku berserah di dalam kekuatanku. Ku berserah. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Mari sembah Dia. Mari sembah. Ku percaya. Setiap kita yang hadir di tempat ini, maka saudara yang ada di rumah, Kami percaya dimanapun padamu engkau, Tuhan. yang mendengarkan, yang menyaksikan, Engkau mari setia sembah. Tuhan. Angkat suaramu, Engkau setia. bawa hatimu, buka hatimu. Jamah Tuhan, jamah lawat setiap umatmu di dalam nama Yesus. Terima kesembuhan, terima mujizat, terima kekuatan, terima di dalam nama Yesus. Oh, tetap bangun penyembahan. Kau baik Bapa, Kau baik Yesus. Kau tak pernah meninggalkan kami sendiri Tuhan. Ada Yesus. Oh, jamaah Masih saya minta ada pastor sekian. jawaban dari Tuhan. Saya minta multimedia tampilkan Zakaria pasal yang ketiga, ayat yang keempat. Yes, Lord. Zechariah 3 verse 4. Ketika dalam penyembahan, In the worship, Tuhan kasih satu penglihatan tentang pakaian kotor. God showed me a vision of a dirty cloth. Dalam setiap kali Tuhan memberikan kesempatan kepada saya Every time God gave me the opportunity untuk melayani dalam penyampaian firman Tuhan, to serve in sharing His word, dimanapun Tuhan percayakan, wherever God entrusted, satu hal yang selalu saya tanya kepada Roh Kudus, there's always one thing I ask from the Holy Spirit. apa yang Roh Kudus mau kasih lihat? What do you want to show? Apa yang Roh Kudus mau beritahukan? What do you want to tell, Holy Spirit? Dan ketika saya masuk ke tempat ini, And when I enter the place, ada satu yang Roh Kudus ingatkan. the Holy Spirit reminded one thing. Zakaria pasal 3 yang keempat. Zechariah 3 verse 4. Dikatakan demikian. Yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini
aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. So the angel said to those standing before him, "Take off his filthy clothes." Then he said to Joshua, "See, I have removed your iniquity, and I will clothe you with splendid robes." Saudara, pakaian yang kotor My brethren, filthy clothes harus saudara yang tanggalkan. must be taken off by yourself. Dan yang mengenakan pakaian yang baru Must be taken off, and the one that put on the new clothes adalah Tuhan. is the Lord. Artinya untuk menerima The meaning that to receive dan hidup kehidupan yang baru, and to live this new life, maka saudara harus mengambil keputusan for that you need to make decision untuk meninggalkan hidup yang kotor. to let go of the dirty life. Saudara, gereja ini, So this church, dengar baik-baik, listen carefully. pada setiap para pemimpin gereja di tempat ini, gembala, seluruh staf pelayanan, To all the leaders, the elders, all the staff, the ministers, setiap jemaat yang ada dalam gereja ini, and every church member Ini in yang this Tuhan church. katakan. This is what the Lord said. gereja ini Tuhan pakai The Lord is using this untuk church melayani to serve dalam pelayanan membersihkan. in this cleaning ministry. Dengar baik-baik, Listen carefully. gereja ini Tuhan pakai The church, God want to use the church untuk melayani to serve dalam pelayanan membersihkan. in this ministry of cleaning. Dan tidak semua orang mau ada dalam pelayanan seperti ini. And not everybody wants to be in such kind of ministry, Karena ini pelayanan yang banyak berkorban. because this is the ministry that takes lots of sacrifice. Pelayanan yang melelahkan. It's a tiring ministry, Tapi ada sukacita but there's joy yang Tuhan berikan from the Lord ketika gereja ini when this church akan membawa banyak orang. take many people, Sehingga banyak orang so that many people dituntun mengalami hidup baru. will be guided to experience new life. Setiap orang-orang yang hidupnya tidak bersih People with the life that is akan unclean dilayani will be ministered untuk to menanggalkan kehidupan yang kotor. let go of that filthy Sehingga mereka boleh clothes, berjalan dalam kehidupan yang baru. and they can walk in this new life. Dengar ini baik-baik. Listen carefully. Tuhan mau mengenakan pakaian yang baru dalam hidup saudara. The Lord wants to put on new clothes in your life. Tuhan mau pakaikan pakaian yang baru dalam hidup saudara. He wants to give you this new clothes in your Bagian life. saudara, Your part. tanggalkan pakaian yang kotor. Let go of the filthy clothes. Tanggalkan hidup yang kotor. Let go of the dirty life. Tanggalkan kebiasaan-kebiasaan yang kotor. Let go of this filthy Tanggalkan habits. dosa-dosa saudara. Take off those sin, Perbuatan daging saudara. carnal deeds. Tuhan mau kenakan pakaian yang baru dalam hidup The saudara. Lord wants to put on new clothes in your life. Buka hati saudara. Open your heart. Oh, sebelum engkau mendengarkan firman Tuhan, You are listening to the word of God. jikalau ada sesuatu yang kotor dalam hidup saudara, Is there something that is filthy in your life? Alkitab katakan buang itu, The Bible says, cast it away. tanggalkan itu, Take it off. tanggalkan, akui di hadapan Tuhan. Confess it in God's presence. Apa yang Confess. menjadi hal-hal yang kotor What are the filthy things yang saudara lakukan, that you've been doing? akui di hadapan Tuhan, Confess in His presence, agar hatimu so that your heart menjadi hati yang siap become a heart that is ready untuk menerima berkat to receive blessings dari firman Tuhan. from the word of God. Di dalam nama In Yesus, Jesus' name, terima, receive, terima. receive. Di dalam nama In Yesus. Jesus' name. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Mari bersama-sama katakan, angkat tanganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Ambil alih Tuhan seluruh hidupku di altarmu. Ku buka hati, ku buka hati,
berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Tuhan itu baik. The Lord is good. Kasih-Nya kepada kami Your love to us kekal selamanya. is forever. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Kami buka hati kami. We open our hearts. Bila benih yang terbaik Let the best seed, itu firman Allah, which is the word of God, satu di tanah hati yang terbaik. fall in the good soil. Hati yang percaya, The soil, the heart that tidak believes, hanya mendengar, not just listening tetapi heart, melakukan firman but Allah. a doing Sehingga heart. kami menjadi orang-orang yang kuat. So that we become strong dalam people Tuhan. in the Lord. Terima kasih Bapa. Thank you, Father. Urapi semua kami Anoint each di one dalam of us nama in Yesus. Jesus' name. Setiap kita yang diberkati, And each one of us, bersama dengan saya katakan together with amin. me say amen. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Let's kita. give big hands to Him. Haleluya. Hallelujah. Katakan haleluya. Say hallelujah. Katakan haleluya. Hallelujah. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Let's give the Yesus. best for Him. Big hands. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Please be nama seated, Tuhan. beloved. Shalom. 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 Ada 2.000 jiwa. There Amin. are 2,000 people. Haleluya. Tuhan itu baik. Amin saudara. The Lord is good. Amen. Senang dapat menjumpai saudara jemaat Tuhan di tempat ini. Such a joy to meet the church in this Untuk place. kali pertamanya saya bisa hadir di tempat ini saudara. It's the first time I am here. Dan saya percaya bahwa semua karena Tuhan. I trust it's all because of the Lord. Amin. Amen. Semua karena kasih karunia Tuhan. It's all because of His grace. Nah saudara, sebelum kita belajar firman Tuhan pada kesempatan hari ini. So my brethren, before we learn the Bible from the Bible, the Word of God Iya, today, perkenalkan dulu saudara, saya sudah siapkan ada slide saya supaya saudara tidak asing. allow me to introduce myself. I prepare a slide so that we will get familiar. Ya, ini adalah foto keluarga saya. So this is our family photo. Ya, nama saya adalah Ferdinand Purba. My name is Ferdinand Purba, Ya, sebagai seorang gembala sidang pastor dari Gereja Betel Indonesia, from Gereja Betel Indonesia Jemaat El Shaddai yang ada di Kota Sungai Pinyu. of El Shaddai in Sungai Pinyu Town. Iya, Kota Sungai Pinyu adalah merupakan kota yang kecamatan. So Sungai Pinyu is a town, Iya, bukan kota yang besar, not saudara. a big city. Dari kota Pontianak kurang lebih 1,5 jam. From Pontianak city is about 1.5 hours. Iya, kami melayani di sana dari sejak tahun 2014, saudara. So we've been serving there from 2014. Tahun 2009 saya ada dalam satu gereja besar di kota Pontianak. So in 2009 I was in this big church in Pontianak. Dan kemudian gembala sidang saya mengutus saya 2014 untuk merintis sebuah pelayanan, saudara. And then my pastor sent me to start to pioneer a ministry in 2014. Dan puji Tuhan sampai hari ini Tuhan begitu baik, Tuhan sangat baik, Tuhan pelihara. Yang setuju katakan amin. So praise God, God has been faithful. He taken care of us till today. Ya, saya sudah menikah. I'm married Ya, saya punya satu istri. with a wife. Only one wife, oke? Satu aja, ya. Satu saja ya. Jangan lebih, saudara Yeah, ya. not more. Jadi saya punya satu istri namanya Pastor Galuh Indriati. So her name is Pastor Galuh Indriati. Dia adalah seorang wanita yang saya katakan paling cantik She is a woman that I say the most beautiful di seluruh kota Singapura. in the whole Singapore. Haleluya. Haleluya. Ya, dan beliau orang Jawa Timur. She is from East Java, Iya, orang Surabaya. Surabaya. Mertua saya itu asli orang Nganjuk, saudara. So my in-law are originally from Nganjuk. Dan ketika saya sekolah Alkitab di Surabaya, So when I went to Bible school in tahun Surabaya 2001, in saudara, 2001, saya kemudian masuk di sana dan saya ketemu dengan istri saya. Artinya dulu masih teman, yeah, saudara. I met her there. We were Iya. friends at the time. Kami satu kuliah, We went to satu college kelas, together in the same satu classroom, semester yang sama, angkatan yang sama. in the same semester, in the same batch. Dan kemudian doa saya kepada Tuhan adalah kalau saya mencari pasangan hidup, So I prayed to the Lord when I was looking for ketika spouse. saya sekolah Alkitab, When I was in the Bible saya school, bilang sama Tuhan saya mau cari orang Surabaya. I told the Lord I wanted to find someone from Surabaya. Saya mau pacaran sama orang Surabaya. I want to date a Surabayan. Saya nggak mau pacaran sama orang luar pulau I yang sama-sama dengan sekolah Alkitab. I don't want to go with girls from other islands. Saudara tahu kenapa? Do you know why? Karena kalau saya pacaran sama orang luar pulau, kami harus menunggu uang kiriman dari orang tua.
Because if I go dating with a girl from different islands, then we must wait for the transfer from our parents. Makanya saya katakan, Tuhan, saya mau cari orang Surabaya So I said, Lord, I want to find someone from this town, from supaya this saya city. bisa makan gratis. So I can eat free. Amin, Eat saudara. for free. Dan akhirnya saudara, Tuhan pertemukan saya dengan istri saya, ya. So God led me to her. Kami membangun hubungan dan 2008 kami menikah di Surabaya. So we built a relationship and we got married in Dan dari 2008 in Surabaya. pernikahan kami, Tuhan berikan ada 3 keturunan. And God gave us 3 children. Yang di sebelah kiri saya ini adalah anak saya yang nomor 1, Karissa Ivana Belva. So on my left is the firstborn. The name is seperti Karissa tadi. Ivana Belva. Yang kedua di samping istri saya namanya Kalista Ivana Tirsa. And then the second one is Kalista. Iya, dan yang nomor 3 ya itu And number 3. my boy, my Yes. son ya. Adalah Rafa Evano Purba. Rafael. Rafa Evano Purba. Rafa. Nah, saudara, dalam pelayanan saya juga ada anak-anak rohani saya. So in my ministry Ya. also I have Ada anak spiritual angkat saya juga sons and daughters. yang mereka juga ada di Batam dan saya bawa hari ini namanya Yandi Wijaya. One of them is in Batam. Iya. Today he's with me. His name is Iya. Yandi. Dan saya sudah ada di Batam dari hari Selasa I was already in Batam from Tuesday. karena menghadiri pernikahan dari anak saya juga, ya, adiknya dari Yandi yang menikah pada hari Rabu kemarin, saudara. So I went to Yandi's brother's Iya. wedding at a time, reception. Dulunya dia in Batam. melayani di tempat kami So he used to serve ministry in our karena place. memang tinggalnya di Batam, jadi dia pulang ke Batam, dia kuliah di Batam dan dia bekerja di Batam. And because he is from Batam, so he works in Batam, college in Batam. Dan bulan Juli nanti atau akhir bulan Juni dia akan ke Australia. And then this end of June or early July, he will go to Australia. Iya, dia manggil saya Daddy, So he called me daddy. saya manggil dia Son. I call him son. Iya, kalau ditanya dia anak keberapa, saya bilang dia anak bungsu. If people ask me which number is this son, and then I say, oh, this is the youngest one. Saudara, dalam satu pelayanan saudara harus menjadi berkat bagi banyak orang. So in a ministry, we need to become blessing to many. Saudara harus menjadi keluarga bagi banyak orang. You need to become Amin, family saudara. for many Dan people. puji Tuhan, sekali lagi kami melayani di gereja yang Tuhan percayakan. So praise God, Dan we serve this church, semua itu sekali lagi karena kebaikan Tuhan. entrusted by the Dan Lord kalau because of saudara His goodness. melihat bahwa ini adalah foto di 2023, saudara, akhir tahun di stage panggung gereja, ya kurang lebih jaraknya ya mungkin seperti tapi lebih luas, saudara. Nah ini berat badan saya masih 104 kilo. So this is a picture from last December 2023. So our church is about this size also, and in this picture my weight is still 104. 104. Yes. Kilos. Ya, 104 kilo dan sudah kurang lebih 4 bulan ini, saudara, saya menjalani program diet makan yang sehat sehingga berat saya sekarang 90 kilo. Wow. So these several months I've been having this healthy diet. Now I'm 90 kilo. 90 kilo. Wow, sharp, Yeah. exact 40. I 90 not kilos. eat rice. Enggak makan Saya nasi. nggak makan nasi. Saya hanya banyak makan sayur dan makan buah. Eat lots of Ya. vegetables and fruits. Dan saya Wow. percaya karena saudara harus sehat. Yang I setuju katakan trust amin. that all of us must be Amin. healthy. Amen. Saudara harus sehat. You have to be healthy. Gereja ini harus sehat. The church must be healthy. Semua kita harus sehat. All of us must be healthy. Supaya apa? So that what? Karena pekerjaan Tuhan masih panjang. Because the work of the Lord still a long way. Dan Tuhan mau pakai saudara dan saya. And He wants to use you and me. Yang setuju katakan amin. If you agree, say amen. Saya mengenal Pastor Thomas itu dari sejak 2009-2010. I've known Pastor Thomas from 2009 or 10. Karena beliau menganggap saya sebagai mentornya pada waktu itu, sebagai gurunya. So he considers me as mentor at the time. Puji Tuhan, Tuhan pakai beliau dengan luar biasa. So praise God, God used him powerfully. Dan saya percaya Tuhan juga akan pakai saudara dengan luar And biasa. I trust the Lord also will Kita use berikan you tepuk tangan yang meriah powerfully. bagi Tuhan Let's give kita. big hands to the Lord. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar tentu satu tema yang saya percaya ini tema yang sangat penting. So today we are going to learn about a theme, and I trust this is so important. Satu tema yang bukan hanya penting untuk kita pelajari. Not just important for us to study about. Background saya sebagai seorang pengkhotbah adalah sebagai seorang pengajar. So my background in ministry is as a teacher. Makanya ketika saya mengembalakan, So when I am pastoring, khotbah-khotbah saya adalah khotbah-khotbah pengajaran my preachings are preaching of teaching. yang sistematis. It's systematic, Supaya apa? so that what? Supaya saudara dan saya bisa melakukannya. So that you and I can do it. Yang setuju katakan amin. If you agree, say amen. Nah, saudara, apa yang akan kita pelajari hari ini adalah sesuatu yang saya katakan
penting untuk kita lakukan. So what we are going to learn today is something important to do for Dimanapun us. saudara dengar khotbah ini, dengar ini baik-baik. Wherever you are listening to this preaching, Tuhan listen. mau supaya saudara melakukan ini dalam hidup kita sebagai orang Kristen. He wants you to do this in our lives as Christians. Itu sebabnya saudara tema sepanjang pelayanan hari ini baik di ibadah 1 dan 2. So that's why the theme for today's preaching in first and second Saya akan service, berbicara tentang kekuatan dari kasih karunia Tuhan. I'm going to talk about the strength from God's grace. Mari kita buka dalam Alkitab kita 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang pertama. Let's turn to our Bible, 2 Timothy 2 verse 1. Saya akan menolong saudara dengan slide-slide yang sudah saya persiapkan. 2 Timotius pasal 2 ayat yang pertama. I'm going to help you with the slides that I've prepared. Demikianlah firman Allah, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. You therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Nah saudara, kalau kita mempelajari kitab 2 Timotius, If we learn this letter of 2 Timothy, maka kitab 2 Timotius ini adalah merupakan surat terakhir dari Rasul Paulus. this is actually the last letter of Apostle Paul. Di mana ketika Paulus menulis surat ini saudara, So when Paul was writing this letter, nah Kaisar Nero itu sedang berusaha untuk menghentikan perkembangan kekristenan di Roma. Kaisar Nero was trying to stop the growth of Christianity in Rome. Dan cara dia menghentikan itu dengan penganiayaan yang sangat sadis, penganiayaan yang sangat kejam terhadap orang-orang percaya pada saat itu. So what he did was he gave this great oppression upon the Christian at that time. Sehingga untuk kesekian kalinya kalau saudara pelajari tentang kisahnya Rasul Paulus, So if you learn the history of Paul the apostle, Rasul Paulus itu untuk kesekian kalinya dia menjadi tahanan negara di Roma. he was put in the jail for the umpteenth time in Roman Nah Empire. saudara, dalam salah satu buku yang ditulis oleh Ryan Schellenberg, So in this book written by Ryan Schellenberg, yang berjudul Sukacita yang Hina, Paulus Penjara dan Seni Berbuat, in this book called The Joy of Being in Filth, yeah, Paul, the Prison and the Art of Doing. nah dikatakan di situ bahwa ada seseorang yang bernama Clemens dari Roma, So it is written that there is someone named Clemens itu from Rome. mengatakan bahwa dalam sejarah perjalanan Rasul Paulus itu dipenjara sebanyak 7 kali. Said that in the ministry of Paul the apostle, he was sent in jail 7 times. Saya mau tanya, siapa di sini yang pernah dipenjara? I want to ask, is there anybody here who has been into Ada jail? pernah dipenjara Put ya? into Puji jail. Tuhan, Jailed. ya. Wow. Haleluya. Ya, sekali di penjara, Once you are jailed, pingin balik nggak? would you like to return? Ya, Bapak saya pingin lagi di penjara. Oh, Pak, I want to go to jail again. Kenapa mau di penjara lagi? Why you want to go to jail again? Karena di penjara bisa makan gratis. Because in the jail I can eat for free. Saya percaya kalau kita sebagai orang yang normal, I trust as normal people, pasti di penjara 1 kali itu menjadi satu persoalan hidup. we are sent to jail once, it become a life's problem. Betul ya saudara ya? Alright? Tapi Paulus itu dalam buku ini dikatakan bahwa Paulus itu sebanyak 7 kali Paulus dipenjarakan. But according to this book, Paul was sent to jail 7 times. Dan alasan kenapa Paulus dipenjara, And the reason why he was sent to jail, alasan kenapa Paulus menjadi tahanan negara Romawi, why he became the captive of the bukan Roman karena Empire, dia mencuri ayam, it's not because he stole a chicken, bukan karena dia membunuh, not because of killing, bukan karena dia korupsi, not because of corruption, bukan karena drugs. not because of drugs, Tetapi Paulus dipenjara karena Paulus mengajarkan tentang Injil. but he was jailed because of the gospel. Paulus dipenjara karena dia mengajarkan tentang Yesus. He was teaching about Jesus. That's Dan why he's jailed. ternyata ada banyak penolakan, So there's a lot of ada rejection banyak tuduhan yang dialami oleh Paulus, and lots of accusation sehingga Paulus itu experienced. dipenjara And then he was sent to jail lebih dari sekali. more than once, Bahkan dikatakan sampai 7 kali. until 7 times. It is Setelah said. dengar ini baik-baik, artinya begini saudara.
saudara. So what does it mean? Listen carefully. Bahwa kehidupan Paulus setelah dia menjadi orang percaya kepada Yesus. The life of Paul after he believed in Jesus. Dulunya dia bukan orang yang percaya. In the past he was unbeliever. Tetapi setelah dia jadi percaya kepada Tuhan. But after he believes in the Lord. Setelah dia menjadi pengikut Yesus. After he followed Jesus. Ternyata dia menjadi orang percaya yang kepada Tuhan. He became a believer in the Lord. Dan kehidupannya nggak berjalan mudah. And then his life didn't become easy. Yang ngerti katakan amin. If you understand, say amen. Dia sudah percaya kepada Yesus. He already believed in Jesus. Tapi ternyata perjalanan hidupnya nggak menjadi mudah. But apparently his walk of life didn't become easy. Amin. Amen. Saya mau beritahu kepada setiap kita. So I wanna tell Penyertaan us. Tuhan kepada kita. So when he is with us, Sekali lagi saya katakan. Penyertaan Tuhan atas hidup kita. his presence with us. Bukan berarti semuanya akan menjadi mudah. Just because he is present doesn't mean everything will Tapi dengar become ini baik-baik. easy. But listen carefully. Pasti akan selalu indah. It will always be beautiful. Amin. Amen. Apa yang dialami oleh Rasul Paulus. What is experienced by Paul Setelah the dia menjadi Apostle percaya kepada Tuhan. after he believed in Setelah the dia Lord, menjadi pengikut Yesus. after he followed Jesus, Ternyata dia banyak mengalami yang namanya penderitaan. apparently he experienced lots of Paulus banyak sufferings. mengalami yang namanya tantangan. He has lots of Paulus challenges. banyak mengalami yang namanya kesulitan. He has lots of Paulus difficulties. banyak mengalami yang namanya masalah. He has lots of problems. Bahkan banyak orang yang memusuhi Paulus. And many people oppose him. Seberapa banyak kita sebagai orang Kristen, How many of us as Christians, ketika engkau sudah menjadi orang Kristen, after you become Christian, ternyata perjalanan hidup saudara tidak menjadi mudah. apparently your life's walk doesn't become easy. Saya percaya ada banyak kisah orang Kristen yang seperti itu. I trust many Christians' Bahkan lives saudara have mungkin that yang kind of menyaksikan experience. dari live streaming. And even for you watching Mungkin ada di in the antara live saudara stream, setelah menjadi orang Kristen perjalanan hidup mudah-mudah. maybe among you, yeah, after you become Christian, your life's journey doesn't become easier. Tapi dengar ini baik-baik. But listen carefully. Bukan hanya saudara saja yang mengalami. You are not the only one Tapi experiencing Paulus pun mengalaminya saudara. that. Paul also Setelah experienced dia that. jadi orang Kristen, sekali lagi saya katakan perjalanan hidupnya nggak mudah. After he becomes Christian, I Dia say this again. banyak mengalami persoalan hidup. His life doesn't become Dia easy. banyak mengalami masalah. He has lots of Dia problems, banyak mengalami difficulties, penderitaan. suffering. Tapi saya mau beritahu, But I want to tell Paulus bisa melewati itu semua Paul can go through that karena ada kekuatan dari Tuhan. because there is strength from the Lord. Yang setuju katakan amin. If you agree, say amen. Paulus bisa melewati penderitaannya. He can go Paulus through bisa that. melewati tantangannya. Challenges and Paulus sufferings. bisa melewati berbagai macam kesulitannya. He can go through all the problems. Bukan dengan kekuatannya. Not by his own Bukan strength, karena ada ordal. not because of insider. Do you know ordal? Do you know insider? Orang dalam. Iya. Bukan karena dia banyak uangnya. Not because he has lots of money. Bukan karena dia punya karunia yang luar biasa. Not because he has amazing No, tapi gifts. Tuhan yang menjadi kekuatan buat hidup Paulus. But because the Lord himself becomes strength in his life. Maka itu sebabnya saudara, Paulus memberikan pesan kepada Timotius. That's why Paul said this to Anak Timothy, rohaninya. his spiritual son. Kenapa dia beri pesan itu kepada Timotius? Why he sent this message to Dari Timothy ayat yang tadi kita baca. from the verse that we just Karena read. ternyata saudara, Because apparently Timotius juga mengalami hal yang sama. Timothy also experienced the same thing. Yang ngerti katakan amin. If you understand, say amen. Karena Timotius juga mengalami yang namanya tantangan. Timothy also experienced challenges. Saya percaya kalau gereja ini, pastor saudara ngalamin tantangan. I trust this pastor, your pastor, Dalam also experienced pelayanannya. challenges in his ministry. Kalau saudara mengasihi gereja ini, saudara juga harus siap menghadapi tantangan. If you love this church, you should be also ready to face challenges. Amin saudara. Amen. Jadi Paulus menuliskan surat 2 Timotius kepada Timotius. So Paul wrote this 2 Timothy Karena dia epistle to mengasihi Timothy because Timotius. he loves Timothy. Dan dia tahu bahwa Timotius sedang menghadapi tantangan dalam pelayanannya. And he knows Timothy is experiencing Maka itu challenge sebabnya saudara, in his ministry. That's kalau kita why lihat when we see dalam 2 Timotius pasal yang kedua, in 2 Timothy ayat yang 2, pertama, verse 1, terjemahan firman Allah yang hidup. in the translation of the Living Kalau Translation, saya belajar Alkitab, when I learned the saya Bible, sangat suka untuk belajar dan membacanya dari berbagai macam terjemahan. I like to compare to read from many kinds of Baik dalam translations. terjemahan Indonesia, In Indonesian terjemahan translation, Inggris, English ataupun translation, dalam bahasa aslinya. or in the original Supaya language. kita bisa lebih memahami. So can
so that we can understand more. Amin saudara. Amen. Dalam 2 Timotius pasal yang kedua yang pertama, slide berikutnya dikatakan So in this demikian. verse, it is written Terjemahan firman Allah yang hidup. in the Living Translation, Timotius anak yang kukasihi, Timothy, my beloved son, ambillah kekuatan dari kasih karunia take the strength from the grace yang diberikan Allah that's given by God kepadamu dalam Kristus Yesus. to you in Christ Jesus. Saudara, ketika saya baca ayat firman Tuhan ini dalam terjemahan firman Allah yang hidup, So when I read this verse in this translation, maka pengertiannya adalah seperti ini saudara. this is the understanding Allah sudah menyediakan kasih karunia kepada kita. that God has provided grace for us. Yang ngerti katakan amin. If you understand, say Allah amen. sudah menyediakan kasih karunia kepada kita. God has provided the grace for Apa us. kasih karunia itu yang Tuhan berikan? What is the grace given by God? Apakah uang? Is it money? No. No. Apakah harta kekayaan? Is it wealth? Tidak. No. Tetapi kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita But God's grace for us adalah kekuatan yang ada di dalam Yesus. is the strength in Christ Jesus. Saya mau katakan kekuatan itu adalah kasih karunia dari Tuhan. So I want to say that strength is God's grace. Kalau saudara bisa melayani hari ini, If you can minister today, itu kasih karunia dari Tuhan. it's grace of the Lord. Amin. Amen. Kekuatan itu adalah kasih karunia dari Tuhan. That strength is grace Dan from the Tuhan Lord. perintahkan begini saudara. And the Lord instructed like this. Ambillah. Take. Yang ngerti katakan amin. If you understand, say amen. Ambillah. Take it. Ketika saya masuk ke tempat ini, When I enter the place, lalu pelayan Tuhan tempat ini and then the ministers mengatakan in this kepada place saya, told me, Pak silakan sarapan dulu. Pastor, please have some breakfast. Karena belum makan. Because we haven't had breakfast. Dan ada McD di situ. And there's McD there. Ya, di tempat saya nggak ada McD. In my town, no McD. Ya. Dan ketika ada tempat itu saudara, So- McD ada di meja itu, So when I saw the McD on the table, itu akan menjadi kekuatan buat saya it will become strength for untuk me menolong saya to help me supaya saya tidak lapar. so that I won't be hungry. Dan saya harus apa? And I must Ambil. take it. Kalau saya hanya lihat saja, If I just see it, saya nggak akan bisa kenyang. I will not be full. Yang ngerti katakan amin. If you understand, say amen. Saya harus ambil. I must take it. Waktu saya ambil, When I take it, maka ada kekuatan. then there is strength. Saya mau beritahu kepada So I want setiap to saudara, tell each one of you. Tuhan perintahkan kepada saudara The Lord commanded untuk you mengambil kekuatan itu. to take that strength. Itu adalah kasih karunia. That is grace. Kasih karunia nggak hanya bicara soal keselamatan saja. So grace is not just about salvation, Kasih karunia bicara tentang kekuatan yang diberikan Allah kepada saudara. but it is also about strength given by the Lord Dan for Tuhan you. mau supaya saudara ambil kekuatan itu And He wants you to take that strength sebagai senjata as a weapon untuk menghadapi berbagai macam tantangan to face all kinds of dalam challenges kehidupan saudara. in your life. Sekalipun kita banyak harta kita, Even though we have plenty of sekalipun wealth, kita plenty of fortune, punya banyak relasi, even we have lots of tapi relations, kalau nggak punya kekuatan dari Tuhan, but without strength from the Lord, kita nggak akan bisa menyelesaikan masalah hidup kita. we won't be able to solve our Maka itu problems in sebabnya lives. saudara, That's why, brethren, Tuhan perintahkan begini, ambillah. the Lord commanded us, take it. Saudara, Paulus itu menuliskan ini kepada Timotius. So Paul wrote this to Timothy. Intinya adalah Paulus ingin menyaksikan. The main point is Paul wants to testify. Dia ingin beritahu kepada Timotius He wants to tell Timothy bahwa sekalipun dalam pelayananmu, that even though in your ministry, sekalipun dalam kehidupanmu, in your life, engkau mengalami masalah you experience problems seperti apa yang kualami, like what I experienced, di mana Paulus acap kali menghadapi berbagai tantangan, where Paul experienced lots of challenges, bahkan banyak orang yang memusuhi and dirinya. many people oppose Tapi him. dengar But baik-baik, listen carefully. ada kasih karunia dari Tuhan, There is grace yaitu from God, kekuatan yang ada di dalam Yesus. which is the strength Maka in itu Christ sebabnya Jesus. Paulus tetap berdiri teguh percaya kepada Tuhan. That's why Paul can stand strong in his faith. Saya mau beritahu, saudara akan tetap berdiri teguh di dalam Tuhan That's why I want to tell you, will stand strong in the Lord selama saudara ada di dalam kekuatan di dalam Tuhan. as long as you have this strength from the Lord. Itu adalah kasih karunia. That is grace. Saudara, ketika Paulus
menyampaikan ini kepada Timotius, When Paul shared this with Timothy, sebenarnya Paulus ingin memberitahukan kepada kita actually Paul wants to tell us dari kisahnya through his life bahwa story Paulus adalah pribadi yang rendah hati. that he's a humble person. Jadi ketika Paulus bicara seperti ini kepada Timotius, So when Paul is talking like this to dalam Timothy, ayat pertama yang tadi kita baca, in the first verse that we read, sebenarnya ini menggambarkan bahwa Paulus adalah pribadi yang rendah hati. it's actually a picture of Paul's personality that is Saudara dengar humble. ini baik-baik. Listen carefully. Apa yang dicari Tuhan dalam hidup saudara dan saya sebagai umatnya? What is it that the Lord is seeking in your life, in my life, as His people? Apakah Tuhan cari uang saudara? Is He looking for your money? Saya mau katakan Tuhan itu kaya. I want to say that the Lord is rich. Amin. Amen. Apa yang Tuhan cari dalam hidup saudara What sebagai umatnya? is He looking for in your life as His Apakah people? harta saudara? Is He looking for your wealth? Apakah pujian saudara? Is He looking for your Di praises? surga, In malaikat heaven, itu memuji-muji. the angel praises Him. Apa yang Tuhan cari dalam hidup saudara sebagai umatnya? What is God looking for in your life as Dengar His ini people? baik-baik. Listen carefully. Salah satunya yang Tuhan cari One of the things that He's looking for adalah kerendahan hati. is humility. Dengar ini baik-baik. Listen carefully. Tuhan sangat mengasihi orang yang rendah hati. He loves people who are humble. Yang ngerti katakan amin. If you understand, say amen. Dan saya mau bilang begini, kasih karunia Tuhan And I want to say God's grace sangat besar kepada orang yang rendah hati. is abundant for people that is humble. Makanya Alkitab bilang begini saudara. That's Dalam why- Yakobus 4 ayat yang ke-6. That's why the Bible say in James. Yakobus 4 ayat yang ke-6. James Tetapi 4:6, kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, mari baca sama-sama 2-3. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. James 4 verse 6. But He gives more grace. Therefore He says, God resists the proud but gives grace to the humble. Kasih karunia, Grace anugerah yang lebih besar, that is more itu diberikan kepada orang yang rendah hati. is given to the humble. Yang ngerti katakan amin. If you understand, say Saya amen. berdoa I pray gereja di tempat the ini church in this menjadi place gereja yang rendah hati. becomes a humble church. Jemaat di tempat ini, The church member in this pelayan place, Tuhan di tempat The ini, minister in this place, semua kita di tempat each ini one of us here menjadi orang yang rendah hati. become humble person. Supaya engkau menerima kasih karunia, So you can receive grace anugerah yang lebih besar. that is more. Itu Tuhan berikan kepada orang-orang yang rendah hati. Is given by God to Saya the humble. percaya ketika Paulus I trust when Paul diperhadapkan dengan musuh-musuhnya, face his opponents, orang-orang yang membenci dirinya, people that hates him, maka keputusan yang diambil oleh Rasul Paulus, the decision that he made, karena dia punya kerendahan hati, because he has maka yang humility, diambil adalah dia mengampuni, dia mengasihi. what he did was he forgive and Dengar he ini loved. baik-baik gereja Tuhan. Listen, church of Ciri God. orang Kristen yang rendah hati adalah Characteristic of humble ketika Christian, dia disakiti, when he's hurt, ketika dia when he's dikecewakan, disappointed, ketika diperhadapkan dengan musuh-musuhnya, when he faced the opponents, ketika ada orang yang hina dia, When people yang despise fitnah dia, yang jelek-jelekin slander dia, him, maka orang Kristen yang rendah hati then this humble akan Christian mengambil keputusan will make a decision untuk mengampuni dan mengasihi. to forgive and to love. Itu orang Kristen yang rendah hati. That is humble Christian. Maka itu sebabnya saudara, kalau kita melihat That's why when we see beberapa surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang dia layani, some of these letters maka sent dia by Paul to the mengajarkan churches, kepada mereka tentang hal mengampuni. he's teaching to them Kalau about kita forgiving. melihat dalam satu tulisannya kepada jemaat di If Efesus, you read in his letter to the Ephesians, Efesus 4 Ephesians 4, ayat 31 sampai 32. verse 31 till 32. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan apa saudara? Saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ephesians 4 verse 31 till 32. Let all bitterness, wrath,
anger, clamor, and evil speaking be put away from you with all malice. And be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. Ini adalah salah satu ajaran This is one of the yang teachings Rasul Paulus ajarkan kepada jemaat di Efesus. from Paul the Apostle to the Ephesians Nah, church. pertanyaannya begini, kenapa Paulus bisa menyampaikan hal itu? The question is, why Paul teach this? Saya percaya karena dia sudah melakukannya. I trust because he already did it first. So, ada banyak orang Kristen, Many Christians, ada banyak orang there are many, pintar untuk mengajarkan, they are good in teaching, tapi belum tentu melakukan. but not doing. Kasih tahu kiri kanan bilang begini, jangan kamu. Tell your neighbors, yeah, not you. Don't be you. Ya, kita bisa mengajarkan, We can teach, kita bisa memberitahukan, we can tell, kita bisa menasehati, we can advise, tapi seringkali kita nggak bisa melakukannya. but many times we don't practice it. Tapi Paulus saya percaya, But Paul, I believe, dia bisa mengajarkan kepada jemaat di he Efesus can teach to the karena Ephesians dia church bisa melakukannya. because he was able to do it first. Kenapa Paulus bisa menyampaikan hal tersebut? How come he delivered this? Jawabannya The sederhana. question is simple. Karena teladan Rasul Paulus adalah Yesus Kristus. The answer is because his example is Christ Jesus. Karena keteladanan dari Rasul Paulus itu adalah Yesus Kristus. Because the example of Paul is Christ Jesus Dengar himself. ini baik-baik saudara gereja Tuhan. Listen carefully, Church Ciri of God. orang Kristen yang rendah hati The characteristic of humble adalah Christian dia mau meneladani dan melakukan ajaran Yesus dalam hidupnya. is he wants to follow the example and teaching of Christ Jesus in his life. Saudara, orang sombong kalau diajarin dia nggak mau dengar. The pride, when you teach them, they don't want to hear. Orang sombong kalau dikasih tahu dia When you merasa tell- dia yang paling hebat. If you tell someone who is prideful, he will feel, oh, I'm better, I'm the best. Tapi kalau orang yang rendah hati, But the humble, ketika ada orang yang menasehatinya, when somebody advises, ketika ada the orang yang person, mengajarinya, when somebody is teaching him, maka dia mau dengar itu. then he wants to listen to them. Seperti yang saya katakan tadi, Paulus menulis surat kepada Timotius anak rohaninya. Like I said, Paul wrote this Itu letter to his menggambarkan spiritual son, Paulus Timothy. adalah orang yang sangat rendah hati. It's a picture of this humble heart of Dari Paul. mana dia punya kehidupan yang rendah hati? How do you know he has humble life? Karena dia punya teladan Yesus Kristus. Because he followed the example of Dengar ini Christ. baik-baik gereja Tuhan. Listen carefully, Church of Kalau God. hidup saudara sebagai orang Kristen If your life as dan teladan Christians hidupmu adalah Yesus Kristus, and your example, maka engkau akan menjadi orang Kristen yang rendah hati. your role model is Christ, you will be humble. Coba lihat Christian. kiri kanan saudara. Look at your neighbors. Bilang begini, Tell them, kamu harus rendah hati. be humble. Yang ngerti katakan amin. If you understand, say amen. Ya, Yes. itulah yang Paulus ajarkan. So that is what taught by Paul. Karena dia melihat keteladanan Yesus Kristus. Because he saw the example of Christ. Dia meneladani dan melakukan ajaran Yesus dalam hidupnya. He followed the example and teaching of Christ Jesus in his life. Nah saudara, Yesus mengajarkan kepada kita So Jesus taught us satu perintah yang baru. a new command Yaitu berbicara tentang mengasihi. that talks about to love, Berbicara tentang mengampuni. talking about forgiving. Mari kita lihat Matius 5 ayat 44. Let's turn to Matthew Matius 5 ayat 44. 5:24. Dan sengaja saya menuliskannya atau menampilkannya dalam terjemahan sederhana Indonesia. And I put this in this simple translation of Bahasa Indonesia. Karena ketika saudara baca ini dalam terjemahan sederhana Indonesia, Because when you read in this easy translation, ini simple, maknanya luar biasa. the meaning is amazing. Saya akan bacakan buat saudara. Tetapi aku berkata kepadamu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Yesus berkata kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, di mana ketika Yesus khotbah di atas bukit, inilah perkataan Yesus, kasihilah setiap orang yang memusuhimu, berkatilah setiap orang yang mengutukmu, berbuat baiklah kepada semua orang yang membencimu, dan berdoalah bagi setiap orang yang menghina serta menganiaya kamu. So in this Indonesian translation it says that I say to you, love your enemies, pray for those who persecute you. Ya, nah saudara, saya mau katakan begini, perhatikan ini baik-baik. Listen carefully. Dalam hidup ini, In this life, saya percaya I trust pastinya kita bisa saja berhadapan dengan orang-orang yang berusaha menjatuhkan kita. we can meet people that wants to put us down.
Yang setuju katakan amin. If you agree, say Kita amen. bisa saja berhadapan dengan orang-orang yang gak suka dengan kita. It's possible we'll meet people that dislike us. Kita bisa saja berhadapan dengan orang-orang yang memfitnah kita. We can be facing people that slander Menghina us. kita. They talk down us, Menjelek-jelekan kita. that say bad words about us. Pertanyaannya kalau hal itu terjadi sama saudara, So the question is, if that happened to you, kalau hal itu terjadi sama kita, if that happens to apa us, yang saudara akan lakukan? what will you do? Mestinya saya harus pakai satu ilustrasi. Actually, I should use illustration, Tapi saya nggak menemukan ada gelas kaca di sini. but I cannot find a glass Tapi saudara here. bisa membayangkan saja, bisa But membayangkan you can saja, use your imagination. membayangkan saja. Ada gelas kaca, Yes. kemudian ada lipstick. And do you have lipstick? Saya boleh pinjam lipstick? Can I borrow a lipstick? Ya, karena saya nggak pakai lipstick. Because I don't use lipstick. Kalau saya pakai lipstick, If I use lipstick, maka akan saya bilang, hai. then my style will change. Ya, ada lipstick? Boleh pinjam lipsticknya? Can I borrow one? Oke. Iya, puji Tuhan. Oh, praise God. Saya mau katakan bahwa dalam hidup ini, So I want to tell you, in this life, kita nggak akan pernah bisa we will never be able to. membatasi orang untuk menyakiti kita. We cannot stop people, limit people to hurt us. Karena dalam hidup ini saudara ada orang yang berusaha untuk menyakiti saudara. Because in this life, there are people that will try to hurt us. Bayangkan hidup saudara seperti gelas ini. Imagine your life is Ada like this orang-orang glass. yang berusaha menghina saudara. Some people, they talk down. Ada orang-orang talk yang bad. berusaha untuk menjatuhkan saudara. Some people try to pull Ada you down. orang-orang yang berusaha untuk menjelek-jelekan saudara. Some people talk about bad, Yang talk bad berbuat about jahat you. kepada They do saudara. bad things to you. Pertanyaannya kalau itu terjadi dalam hidup saudara seperti gelas ini, The question is, if that happens to you like apa this yang akan glass, saudara lakukan? what must you do? Apakah saudara akan balas? Will you do the same thing to them? Kalau saudara akan balas, itu seperti halnya gelas ini akan saya banting. So if you do the same things to them, it's just the same with me breaking this glass. Dan kalau gelas ini saya banting, maka akan terjadi pecah. If I drop this glass, it will break. Tapi saya mau beritahu, ketika ada orang yang menyakiti saudara, But I want to tell you, when somebody hurts you, ketika ada orang yang mengecewakan saudara, when people disappoint you, saudara bisa lah. you can clean it like this. Itu artinya saudara membersihkan diri saudara. It means you are cleaning you yourself. Yang ngerti katakan amin. If you understand, say amen. Saudara dengar ini baik-baik. So Thank you. my brothers and sisters, listen carefully. Saya percaya bahwa untuk kita bisa mengasihi musuh kita, I trust so that the ability to love our enemy, untuk kita bisa memberkati setiap orang yang mengutuk saudara, to be able to bless people that curse us, untuk saudara bisa berbuat baik kepada semua orang yang membenci saudara, to be able to do good to people that hate you, untuk saudara bisa berdoa bagi orang yang menghina, menganiaya saudara, to be able to pray itu for nggak people bisa pakai kekuatan that saudara. talks down about you. Cannot use your own strength. Nggak bisa hanya berdasarkan perasaan saudara. You cannot just use your feelings. Nggak bisa hanya berdasarkan logika saudara. It can be just based on your Pak, logic. saya nggak bisa memberkati dia. Oh, I cannot bless Saya him. nggak bisa mengasihi dia. I can't love Saya him. nggak bisa berbuat baik sama I dia. cannot do good to Saya nggak bisa berdoa sama dia. I cannot pray for Karena him. dia sudah jahat sama saya. Because he's been so Perasaan mean. saya udah terluka, To me, Pak. I'm already Secara hurt. pikiran, secara logika, saya nggak bisa buat baik sama dia. Logically speaking, I cannot do good to him. Maka itu sebabnya saudara, That's why untuk kita bisa ngasih musuh kita, To be able to untuk love our kita bisa enemies. memberkati orang yang mengutuk kita, To be able to curse untuk kita people. bisa berbuat baik kepada orang yang membenci kita, To bless people that untuk curse kita us. bisa berdoa bagi orang yang menghina dan menganiaya kita, to be able to pray for diperlukan people that kuasa Roh need Kudus. us. It takes power of Holy Spirit. Diperlukan kuasa Roh It Kudus takes power of Holy Spirit untuk menolong saudara dan saya to help you and me dalam melakukan kebenaran firman Tuhan ini. to obey God's truth. Amin. Amen. Makanya saudara, kalau saudara baca Roma pasal 8 That's why when you read Romans 8, ayat 26, verse 26, dalam terjemahan firman Allah yang hidup, in the Living Translation, dikatakan seperti ini. it is said like this. Saya akan bacakan sekalipun mungkin tidak ada di slide saya. I will read this. It's not in my slide. Dan dengan jalan yang sama, yaitu dengan iman kita, Roh Kudus menolong kita menanggulangi masalah sehari-hari. Sampai di situ.
Romans 8:26. In the same way, the Spirit helps us in our weakness. Jadi Roh Kudus itu menolong saudara So the Holy Spirit helps you menanggulangi masalah saudara sehari-hari. to handle your problem in daily life. Apa yang jadi masalah saudara So whatever your problem is, hari ini, today, saya percaya I believe Roh Kudus pasti tolong. the Holy Spirit will help. Kalau saudara punya masalah dengan perasaan saudara, If you have problems with your untuk feelings, mengampuni orang lain, to forgive Roh others, Kudus pasti tolong. the Holy Spirit will help Karena Roh Kudus diberikan kepada kita because He was given to us untuk menolong kita. to help us. Nah, itu sebabnya saudara yang harus menjadi perhatian kita sebagai orang Kristen That's why we need to pay adalah attention bagaimana caranya supaya kita senantiasa hidup dalam tuntunan Roh Kudus. as Christian. How do we live under Holy Spirit Bagaimana guidance? kita bisa hidup penuh dengan Roh Kudus. How can we live being filled by Karena Holy Spirit? waktu kita hidup penuh dengan Roh Kudus, Because when we live filled by Him, kita dituntun oleh Roh Kudus. we will be guided Setiap by Him hari, every day. dengar ini baik-baik. Listen carefully. Saya percaya I believe setiap masalah kita, Every setiap problems pergumulan kita, in our lives, setiap tantangan yang our kita struggle, hadapi, challenges, pastinya selalu ada kekuatan. will always be strength for us to face Amen. those. Amen. Pastinya selalu ada pertolongan dari Roh There will Kudus. always be help from Holy Spirit. Yang percaya katakan amin. If you believe, say amen. Maka itu sebabnya saudara penting bagi kita mengetahui bagaimana caranya supaya kita ini penuh dengan Roh Kudus. That's why it is very important for us to know how Bagaimana to be, supaya kita senantiasa dituntun oleh Roh Kudus. how to be fulfilled, to be led by Holy Spirit. Dan kita perlu belajar dari pribadi Yesus. We need to be filled. We need to learn from Jesus. Katakan bersama dengan saya, belajar dari Yesus. Say it with me. Learn from Saudara Jesus. dan saya harus belajar dari pribadinya Yesus. You and I must learn from Jesus Karena Himself personally. karena di dalam kemanusiaannya Yesus, Because in this humanity kita of bisa Jesus, melihat bagaimana Yesus juga hidup penuh dengan. we can see how He Roh lives. Kudus. He is filled with the Holy Spirit. Kalau kita lihat dalam Lukas pasal yang keempat, If we see in Luke 4, Lukas 4 ayat 1 sampai 2. Luke 4 verse 1 until Lukas 2. pasal 4 ayat 1 sampai yang kedua. Mungkin bisa ditampilkan di multimedia. Please show it on the screen. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus Jesus, full of Holy Spirit, kembali dari sungai Yordan, returned from the Jordan lalu dibawa oleh Roh Kudus and was led by the Spirit ke padang gurun. into the wilderness. Di situ There, ia tinggal 40 hari lamanya for 40 days, dan dicobai iblis. he was tempted by the devil. Selama di situ He ate ia nothing tidak makan apa-apa during those days. dan sesudah waktu itu ia lapar. And when they had ended, he was hungry. Alkitab berkata Yesus yang penuh dengan apa saudara? The Bible recorded Jesus was filled with what? With whom? Roh Kudus. He was full of the Amen. Holy Spirit. Amen. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Jesus, full of the Holy Spirit. Jesus full of the Holy Spirit. Yes. Artinya kalau Yesus saja penuh dengan Roh Kudus, saudara juga harus penuh dengan Roh Kudus. It means Jesus is full of Holy Spirit. You also must be full of Holy Karena Spirit. dia adalah teladan hidup saudara. Because He is the role model for your life. Yesus penuh dengan Roh Kudus. He is full of Holy Spirit. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan The Bible says bahwa clearly Yesus yang penuh dengan Roh Kudus that Jesus, full of Holy Spirit, ternyata dibawa oleh Roh Kudus was led by the Spirit untuk menghadapi berbagai tantangan. into various challenges. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus Jesus, full of Holy Spirit, dibawa oleh Roh Kudus led by the Spirit, untuk menghadapi berbagai macam ujian. faced many tasks. Dengar baik-baik gereja Tuhan. Listen carefully, Church of Dengar God. baik-baik umat Tuhan. Listen carefully, people of Seorang God. yang hidupnya mau dituntun oleh kuasa Roh Kudus. If somebody wants to be led by the power of the Spirit, Siapa di sini yang mau dituntun oleh Roh Kudus? who wants to be led by the Spirit? Ada kabar baik. There's good news. Bukan berarti bebas dari masalah. It doesn't mean you'll be free of problems. Yang ketiga katakan amin. If you understand, say amen. Saudara mau dituntun oleh Roh Kudus? Do you want to be filled? Want to be full of Holy Spirit? Tanya kiri kanan. Yeah, tell Kamu mau? your neighbors. You want to be full of Holy Spirit? Orang yang mau dituntun oleh Roh Kudus Somebody that wants to be led by bukan the Spirit. berarti bebas dari masalah. It doesn't mean that he's free from problems. Justru malah sebaliknya. Instead, it's the opposite. Kenapa itu harus kita alami?
Why we need to experience this? Supaya saudara bisa melihat kuasa Roh Kudus nyata atas hidup saudara. So that you can see the power of Holy Spirit manifested in your life. Kalau nggak ada masalah, Without problems, kalau nggak ada tantangan, without challenges, kamu nggak bisa lihat dan menyaksikan kuasa Roh Kudus menolong saudara. you cannot see and testify the power of Holy Spirit helping your life. Kalau nggak ada masalah, Without problems, kalau nggak ada tantangan, without challenges, dia bukan penghibur. He is not the comforter. Yang ngerti katakan amin. If you understand, say amen. Justru karena saudara penuh dengan Roh Kudus, It's because that He's full of Holy Tuhan Spirit. izinkan ada God tantangan. allows there are challenges. Tuhan izinkan ada pergumulan. God allows struggling Supaya saudara so that you bisa melihat bahwa betul Roh Kudus yang diberikan kepada can kita see that it is true. Holy Spirit given to us itu datang untuk menolong saudara. truly came to help you. Makanya Tuhan izinkan adanya masalah. That's why He allows problems. Saya mau tanya, I want to ask, gereja ini ada masalah? does this church has problem? Pelayanan saudara ada tantangan? Is there challenges in your ministry? Betul ya? True? Sama. Same. Di gereja saya juga ada tantangan. In my church also challenges happens. Dalam hidup saya juga ada berbagai macam persoalan. In my life there are also problems. Tapi Tuhan izinkan itu But the Lord allows supaya saudara dan saya bisa melihat kuasa Roh Kudus. so that you and I can see the power of Spirit. Dengar ini baik-baik. Listen carefully. Selama kita penuh dengan Roh Kudus, As long as we are filled by the Holy Spirit, seperti halnya Yesus penuh dengan Roh Kudus, just like Jesus full of the Spirit, saudara pasti akan ditolong oleh Tuhan. you will definitely Dan be saudara akan helped. keluar sebagai by the seorang Lord. yang lebih dari pemenang. And you will become someone that is more than Kita berikan conqueror. tepuk tangan yang meriah Let's bagi give big Tuhan. hands to Him. Artinya selama kita penuh dengan Roh It Kudus, means as long as we are full of maka Holy Spirit, saudara dan saya then you and I pasti akan bisa mengasihi musuh-musuh. definitely will be able to love our enemies. Kalau saudara penuh dengan Roh Kudus, If we are filled with Holy Spirit, pasti saudara akan bisa memberkati orang yang mengutuk saudara. then we can bless people that curse us. Kalau saudara penuh dengan Roh Kudus, If you are full with Holy Spirit, pasti saudara akan bisa berbuat baik kepada orang yang membenci you saudara. will be able to do good to people Kalau that hate you. engkau penuh dengan Roh Kudus, If you're full of the engkau akan Spirit, bisa berdoa you'll be able to pray kepada orang-orang yang menghina dan menganiaya saudara. to people that oppress you, persecute you. Begitu pentingnya orang Kristen penuh dengan Roh Kudus. It's so important for the Christian to be filled by Holy Spirit. Amin. Amen. Doa saya My prayer di ibadah yang pertama ini, in this first service, saudara penuh dengan Roh Kudus. you are full of the Holy Spirit. Karena ada kekuatan yang Tuhan berikan. Because there is this strength that God will give you. Kekuatan itu adalah kasih karunia Tuhan. That strength is God's grace. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Let's give big hands to Him. Mari kita bangkit berdiri. Let's stand up together. Haleluya, haleluya. Hallelujah. Kita naikkan satu pujian, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Katakan ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari angkat kedua tangan saudara, katakan ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan. Haleluya. Amin, amin. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan. Sekali lagi katakan ajaib, ajaib Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Rabashanda raba 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 raba. Keadaan
hidupku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Lebih sungguh katakan ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan. Amin. Terima kasih Tuhan. Zaman seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Bila hari ini saudara mengambil satu keputusan, You make a decision today bahwa engkau percaya that you want to believe ada kasih karunia dari Tuhan, there is grace from the Lord, kekuatan strength, untuk saudara bisa mengasihi. so that you will be able to love. Paulus banyak mengalami tantangan, Paul experienced lots of challenges, Paulus banyak mengalami pergumulan. lots of struggle. Banyak orang-orang yang memusuhi dia. Many people opposed him. Mungkin ada di antara saudara, Maybe among you, baik yang di ruangan ini bahkan yang mengikuti secara dalam streaming. in this room and also at home, Begitu kuat Roh Kudus bicara, the Holy Spirit speaks strongly. ada banyak orang-orang yang menghina engkau, Many people talk down to you. yang merendahkan engkau, They despise you. yang mengesampingkan engkau, They put you aside, yang membuli engkau bully you karena keputusanmu menjadi orang yang percaya kepada because Yesus. of your decision to follow, to believe in Jesus. Kau dihina, You are looked down. kau seperti dibuang. You are like being cast away. Paulus mengalami hal yang sama. Paul experienced the same thing. Sebelum dia jadi orang yang percaya kepada Tuhan, Before he becomes a believer, mungkin banyak orang yang menyanjung dia maybe many people admire him karena dia orang yang punya pengaruh. because he is somebody with Tapi influence. setelah dia menjadi orang yang percaya sama Yesus, But after he believed in Jesus, orang-orang memusuhi dia. many people oppose him. Tapi dengar baik-baik, But listen carefully. ada Roh Kudus yang menghibur saudara. There's Holy Spirit that comforts you. Ada Roh Kudus yang menolong saudara. There's Holy Spirit that helps you. Ada Roh Kudus yang memberikan sukacita kepada There's saudara. Holy Spirit that gives you joy. Terimalah kasih karunia, Receive this grace, kekuatan strength dari Roh Kudus. from Holy Spirit. Terima, Receive, terima, receive, terima. receive. Ketika kau penuh dengan Roh Kudus, When you are filled with Holy Spirit, engkau punya kesanggupan you have this ability untuk mengampuni dan mengasihi. to forgive and to love. Buka hati saudara setiap hari Open your heart every day untuk Roh Kudus. for Holy Spirit. Firman Tuhan berkata begini, The Word of God says, kesusahan hari ini the struggle today cukup sampai hari ini. is only for today. Karena besok masih ada kesusahan yang lain. Because tomorrow there is another Tapi one. dengar baik-baik, But listen carefully. Roma 8:26. Romans 8:26. Roh Kudus menolong saudara, Holy Spirit helps you menanggulangi masalah saudara to overcome your problem sehari-hari. in daily life. Kalau hari ini ada kesusahannya, If today there is Roh problem, Kudus pasti tolong saudara. the Holy Spirit helps you today. Kalau besok pun ada kesusahannya, If tomorrow there is Roh Kudus problem, pasti tolong the saudara. Holy Spirit will help you tomorrow. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Roh Give the Kudus. biggest hands to Holy Spirit. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah Mari muliakan Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku.
kami berkata goyah selalu. Kami tak akan goyah, tak akan goyah selalu. Karena ada Tuhan, tak akan goyah. Bersama dengan Tuhan, diberkati yang sudah mendengar, berkati yang menyampaikan, benih firman ditabur, jatuh di tanah yang subur, dan kami melakukan firman Tuhan, dan Tuhan menyertainya. Bersyukur kami adalah orang-orang yang dipilih untuk mendengarkan pesan Tuhan siang, pagi menjelang siang, baik kami yang ada di online maupun di onsite. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Yesus Kristus, semua kita yang telah diberkati lewat pesan pemberitaan firman Tuhan, pagi menjelang siang. Sama-sama katakan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan dengarkan kegiatan sepekan gereja ini melalui media dan kita akan mengumpulkan persembahan yang kedua. Tuhan memberkati kita. Welcome to International Fathers Love Church Singapore. This is weekly news. Worship service every Sunday at 10 a.m. and 2 p.m. On-site service at 10 Kaki Bukit Road 1, KB Industrial Building, Singapore. Morning blessing every Monday to Saturday, 6 a.m. Singapore time, live by Zoom and YouTube. Coffee time in the podcast with Dud Tony every Monday and Friday at 8 p.m. Singapore time, live by Zoom and YouTube channel. Sunday service June 23rd, 2024 with Pastor Joko Warsiono. Come and join us. See you there. And we welcome those of you who join us for worship for the first time today. With love we waiting of you for worship together. Wish you a blessed Sunday, and may God bless you all abundantly. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita pagi menjelang siang. Silakan tangan kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidup. Iman kita berkata, dan apa saja yang diperbuatnya, pasti Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Diberkatilah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari kekasih Tuhan, saudara yang ada di tempat ini bahkan yang mengikuti secara online, angkat kedua tangan saudara di hadapan Bapa di surga. Arahkan hatimu, iman percaya, sebab ada kekuatan dari kasih karunia Tuhan yang Allah berikan kepada setiap kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang diberkati bersama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.